di rumah keluarga binaan saya yang akan saya berikan asuhan kebidanan komunitas mengenai keluarganya. Permisi Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Jadi Bu, perkenalkan nama saya Altridia Ningsi. Iya. Saya mahasiswa kebidanan dari Stikes Susada Mandiri Poso. Nah, pada hari ini saya akan memberikan asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Ibu. Yang sistematikanya itu yang pertama ada, saya akan melakukan pengkajian data, pengumpulan data, dan saya juga akan melakukan rencana asuhan dan memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Sebelumnya Ibu suaminya di mana? Ada di rumah. Oh, di rumah. Tapi ada kerja Ibu ya? Iya, ada keluar kerja. Jadi yang saya kaji Ibu saja. Ibu, nama ketua keluarganya siapa? Muhammad Faisal. Umurnya? Umurnya 31 tahun. Terus pendidikan terakhir? SMA. Pekerjaan suami Ibu? Pengusaha. Pendapatannya per bulan? 5 juta. Alamatnya Ibu di mana? Kasih Guncu. Namanya Ibu? Sri Fatmira. Umur? Umur 28 tahun. Pendidikan terakhirnya Ibu? S1. Ibu pekerjaannya selain IRT apa? Tenaga honorer. Honorer. Ibu jumlah anaknya berapa Ibu? 2. Dua. Anak yang pertama namanya siapa? Anugrah. Anugrah. Umurnya? Umurnya 5 tahun. 5 tahun. Belum sekolah ini Bu? Iya, belum. Kalau yang kedua? Alicia. Malaysia. Umurnya? Umurnya 3 tahun. 3 tahun. Ibu, ini dia belum sekolah juga kan? Iya, belum. Ibu, sebelumnya Ibu apakah sedang menggunakan KB? Sedang menggunakan KB sekarang. KB apa yang digunakan? Implan. Implan. Selama menggunakan implan, apakah Ibu ada keluhan? Keluhannya itu berat badan meningkat, terus haid yang tidak teratur. Oh iya Ibu, nanti sebentar saya kasihkan penjelasan tentang itu. Kemudian Ibu, kalau boleh tahu di rumah Ibu ada berapa kepala keluarga? Kepala keluarga hanya satu. Hanya satu. Berarti hanya terdiri Ibu, anak dan suami ya kan? Iya. Kemudian Ibu, nama ayah mertuanya Ibu siapa? Sarifudin. Sarifudin. Nama Ibu mertua? Nur Aini. Suaminya Ibu berapa bersaudara? Suami ada 5. Anak yang pertama namanya siapa? Muhammad Faisal. Faisal. Yang kedua? Ansar. Yang ketiga? Halik. Yang keempat? Fat. Sama Kabul. Kemudian kalau Ibu sendiri nama ayahnya siapa? Harjun Salim. Nama ibunya? Hartini. Ibu berapa orang bersaudara? 3. Yang pertama namanya siapa? Muhammad Fadli. Yang kedua? Dewi. Yang ketiga? Ibu Sri. Kemudian Ibu biasanya dalam pengambilan keputusan apakah dilakukan musyawarah atau diputuskan oleh suami Ibu sendiri? Dilakukan secara musyawarah. Kemudian Ibu untuk pola makannya berapa kali sehari? 3 kali sehari. Kemudian Ibu untuk minumnya? Sering. Waktu istirahatnya Ibu apakah cukup? Cukup. Terus Ibu dalam sehari makan makanan seimbang atau tidak? Tidak seimbang. Untuk kebersihan diri mandinya berapa kali sehari? 3 kali dalam sehari. Ibu di rumah ada sarana hiburan seperti itu? Iya, ada TV sama wifi. Kemudian Ibu pemanfaatan waktu senggangnya digunakan untuk apa biasanya Ibu? Bagaimana? Pemanfaatan waktu senggang. Untuk membersihkan halaman rumah, bekerja juga sambil jaga usaha. Untuk BAB-nya dan BAK-nya berapa kali sehari? BAB-nya 3 kali sehari. Kalau buang air kecilnya tidak menentu karena sering. Kemudian Ibu di keluarganya Ibu apakah ada kebiasaan yang merugikan? Tidak ada. Setelah itu Ibu penghasilannya keluarga dalam per bulannya ini berapa? 10 jutaan. 10 jutaan. Kegiatan apa yang biasa dilakukan dalam masyarakat? Bekerja bakti.
kerja bakti. Kemudian ibu memasak menggunakan kompor gas atau kompor minyak? Menggunakan kompor gas. Kemudian ibu pembuangan sampahnya di mana? Pembuangan sampahnya pas di belakang rumah, bagian memang tempat pembuangan sampah. Itu sampahnya ibu dibakar? Dibakar Terus ibu sumber air yang didapatkan dari mana ibu? dari sumur. Semua. Kemudian ibu sudah punya jamban rumah sendiri? Iya, sudah punya sendiri. Kemudian ibu pembuangan air limbah rumah tangganya di mana? Pembuangan air limbahnya itu langsung ke selokan. Ibu ada kandang ternak? Tidak ada. Ibu ada kamar mandi di rumah? Iya, ada. Kemudian ibu dalam keluarganya ibu ada yang menderita penyakit seperti hipertensi? Oh, tidak ada. Kemudian ibu, saya akan melakukan pengkajian yang lebih mengarah kepada anak ibu yang terakhir. Oh iya. Ibu kalau boleh tahu itu namanya Elisha ya? Iya. Itu berat badannya berat badan terakhirnya itu berapa? Terakhir ditimbang itu sekitar 10 kg. 10 kilo. Iya. Kalau tinggi badannya? Tinggi badannya agak lupa, soalnya sudah lama belum pengukuran lagi kan. Kemudian ibu apakah sering ikut posyandu? Oh iya, kalau waktu Alisa masih kecil sering dan memang selalu ikut. Kemudian keadaan gizi menurut KMS-nya bagus? Iya, bagus. Kemudian ibu imunisasinya Elisa ini sudah lengkap? Oh, sudah lengkap. Kemudian ibu pemberian ASI eksklusifnya sampai berapa tahun? Sampai umur berapa? Ini sampai sekarang dia masih ASI. Sudah umur 3 tahun masih ASI dia. Kemudian ibu usia berapa pemberian MPASI, makanan pendamping? Usianya itu 6 bulan. Waktu usia 6 bulan. Apa jenis MPASI yang diberikan? Apa ini kemarin itu bubur sun. Kemudian apabila anaknya ibu sakit, apakah dibawa di bidan atau dirawat di rumah? Bawa ke bidan, setelah ke bidan terus dirawat di rumah. Kemudian ibu apakah ibu tahu tentang tumbuh kembang balita? Oh, kurang tahu, kurang paham. Baik ibu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan balita. Jadi ibu, pertumbuhan anak ini adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan terjadi secara fisik. Pertumbuhan dan perkembangan anak balita 1-5 tahun ini dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, tingkat kepala, dan ukuran lainnya sesuai dengan standar pengukuran tertentu. Kemudian untuk perkembangan, jadi perkembangan ini adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, anak dapat berjalan atau berbicara. Jadi perkembangan dapat diamati dari cara ia bermain, belajar, berbicara, dan bersikap. Kan tadi ibu bilang kalau berat badannya anaknya ibu dan tinggi badannya ini tidak sesuai dengan usianya. Iya, benar sekali. Nah, dari yang ibu bilang tadi itu ditakutkan anaknya ibu ini jangan-jangan mengalami stunting. Jadi ibu, stunting ini adalah kondisi di mana berat badan dan tinggi badan anak ini tidak sesuai dengan usianya atau dengan anak-anak seumurannya dia. Jadi ibu, hal yang penting yang kita lakukan untuk mencegahnya itu terutama memperbaiki pola makan anak, yaitu dengan mengkonsumsi gizi seimbang setiap harinya dengan porsi sesuai kebutuhan, dan juga mencuci tangan sebelum dan setelah makan, dan banyak minum air putih sebelum dan setelah makan. Nah ibu, di sini ada beberapa zat gizi yang dapat mencegah terjadinya stunting. Yang pertama itu ada kalsium. Jadi untuk makanan-makanan yang mengandung kalsium ini ada ikan teri, susu, keju, dan kacang-kacangan. Dan juga ada yodium. Yang makanan yang mengandung yodium ini seperti ikan laut, udang, dan kerang. Dan juga ada zinc, zat besi, dan asam folat. Nah, yang mengandung zinc, zat besi, dan asam folat ini ada hati ayam, telur, sayuran-sayuran hijau, bayam, dan lobak.
Nah, seperti itu, Bu. Oke. Jadi kemudian Ibu untuk tadi keluhannya Ibu yang selama memakai alat kontrasepsi implan ini haidnya tidak teratur dan berat badannya bertambah. Iya betul. Jadi Ibu untuk keluhannya Ibu ini merupakan hal yang normal karena pertambahan berat badan atau haid tidak teratur itu merupakan efek samping dari KB implan tersebut. Jadi itu semuanya wajar-wajar saja Ibu ya, selagi tidak melampaui batas normal. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu mengerti apa yang saya jelaskan? Oh iya ya Bu, saya paham sekali Ibu dari penjelasan Ibu tadi. Oke Ibu, kalau begitu untuk hari ini sampai di sini dulu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih buat waktunya. Oke.